Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Masutami Putri dengan NIM 191103135 dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengajarkan konsep bilangan bulat di sekolah dasar. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika. Tapi tentang apa ya kira-kira? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika, khususnya kita akan membahas konsep bilangan bulat. Mendengar kata bilangan pasti sudah tidak asing lagi kan? Di antara kalian pasti sudah sering mendengar ataupun menuliskan bilangan tersebut. Jadi, bilangan tersebut ada banyak macamnya loh. Ada bilangan bulat, bilangan positif, bilangan negatif, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan real, dan masih banyak lagi. Tapi, pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan bilangan netral. Bilangan positif adalah bilangan yang bernilai positif, dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan negatif adalah bilangan yang bernilai negatif, biasanya dimulai dari negatif 1 ke bawah, seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan netral merupakan bilangan yang tidak bernilai positif dan juga tidak bernilai negatif. Yang termasuk bilangan netral di sini adalah 0. Mengapa 0? Karena 0 itu tidak bernilai positif dan juga tidak bernilai negatif. Maka dari itu, 0 disebut sebagai bilangan netral. Pada umumnya, operasi hitung bilangan bulat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan yang terakhir ada operasi pembagian. Agar kalian lebih paham mengenai konsep bilangan bulat, kita akan mencoba berlatih membandingkan bilangan satu dengan bilangan yang lainnya dan menentukan yang manakah bilangan yang lebih besar dan manakah bilangan yang lebih kecil. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bilangan berikut ini. Contohnya pada bilangan negatif 4 dan negatif 2. Dari bilangan tersebut kira-kira mana yang lebih besar dan manakah yang lebih kecil? Perlu kalian ketahui, pada bilangan bulat, semakin besar tanda negatifnya, maka semakin kecil jumlah bilangan tersebut. Jika kita lihat pada soal di atas, yaitu negatif 4, lebih kecil dibandingkan negatif 2. Yaitu seperti yang sudah dikatakan tadi, semakin besar tanda besar negatifnya, maka semakin kecil pula jumlahnya. Jadi, pada soal tersebut, bilangan negatif 4 memang benar lebih kecil daripada negatif 2. Jadi, bilangan yang paling besar adalah negatif 2. Begitu juga jika kita membandingkan bilangan 0 dengan negatif 3. Maka, bilangan 0 lebih besar daripada negatif 3. Nah, jika kalian sudah memahami bagaimana cara membandingkan bilangan satu dengan bilangan yang lainnya dan menentukan yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil. Selanjutnya, kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan bersama-sama ya adik-adik. Contoh soal. Pada suatu hari, Ani membeli apel sebanyak 3 buah. Lalu, sesampainya di rumah diberikan lagi oleh kakaknya sebanyak 5 buah. Jadi, berapakah jumlah seluruh apel yang dimiliki Ani saat ini?
3 apel milik Ani ditambah lagi dengan 5 apel yang diberikan oleh kakaknya. Untuk menyelesaikan soal penjumlahan bilangan bulat di atas, kita dapat menggunakan alat bantu berupa garis bilangan untuk menyelesaikan soal tersebut. Apa sih garis bilangan itu? Garis bilangan adalah garis lurus yang mana setiap titiknya melambangkan suatu bilangan real. Dan setiap bilangan real itu merujuk pada titik tertentu. Nah, garis bilangan itu seperti ini ya adik-adik. Dari bilangan 0 menuju ke arah kanan itu disebut dengan bilangan positif. Sedangkan dari 0 menuju arah kiri disebut dengan bilangan negatif. Yuk kita langsung mulai saja pada penyelesaian masalah. Operasi penjumlahan bilangan bulat tersebut merupakan operasi penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif 3 plus 5. Karena merupakan penjumlahan bilangan positif, maka garis ditarik dari titik 0 menuju ke arah kanan atau melangkah ke kanan sebanyak 3 satuan sampai di angka 3. Kemudian dari titik 3 ditarik lagi ke arah kanan sepanjang 5 satuan sampai di angka 8. Kemudian ditarik lagi garis dari titik 0 sampai titik 8. Garis tersebutlah yang melambangkan hasil dari penjumlahan 3 plus 5 sama dengan 8. Karena soal di atas menunjukkan penjumlahan bilangan bulat positif, maka hasilnya juga bilangan positif. Jadi, jumlah seluruh apel yang dimiliki Ani adalah 8 buah. Contoh 2. Rara mempunyai 2 kotak permen. Setiap kotak permen tersebut berisi masing-masing 3 buah permen. Jadi, berapakah banyak permen yang dimiliki Rara? Untuk menyelesaikan soal perkalian bilangan bulat di atas masih sama ya adik-adik. Kita menggunakan alat bantu berupa garis bilangan. Untuk itu, langsung saja mari kita kerjakan soalnya bersama-sama. Karena kedua bilangan tersebut merupakan bilangan bulat positif, maka arah lompatannya menuju ke arah kanan. Dari titik 0, kita melompat sebanyak 3 satuan dan berhenti di titik 2. Lalu kita melompat lagi sebanyak 3 satuan sampai di titik 4. Dan kita melompat dari titik 4 sebanyak 3 satuan sampai di titik 6. Untuk mengetahui hasilnya, kita dapat lihat berapa jumlah lompatan yang kita lalui, yaitu sebanyak 6 langkah. Kemudian dari titik 0 kita tarik garis sampai di titik 6. Untuk mengetahui hasil dari 2 dikali 3, maka kita dapat menghitung jumlah satuan yang kita lewati, yaitu sebanyak 6 satuan. Jadi jawaban dari 2 kali 3 sama dengan 6. Total jumlah permen yang dimiliki Rara yaitu sebanyak 6 buah permen. Baik, sekian video pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.